Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini untuk membahas materi lanjutan dari materi kemarin yang sudah diupload, masih tentang Microsoft Office Word. Jadi kita akan langsung membahas materi insert lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang insert menu insert yang bagian picture, kali ini kita akan membahas uh, cara untuk membuat tabel dan menyisipkan nomor halaman. Oke, sebelum kita lanjut, sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan lupa di like, komen, dan subscribe, kemudian di share juga ya kepada teman-teman yang kira-kira membutuhkan video ini untuk membantu pengerjaan, tugas-tugas, dan lain-lain ya. Kita langsung saja supaya tidak terlalu banyak pengantar. Kali ini kita akan membahas tentang membuat sebuah tabel. Tabel itu fungsinya untuk mengelompokkan data dalam bentuk jumlah bisa, atau juga bisa dengan hanya kelompok data begitu ya. Nah, tabel itu letaknya ada di menu insert. Tabel di sini, kalau kita langsung mengklik tabelnya, maka di sini langsung ada kotak-kotak. Kotak-kotak ini itu menyatakan jumlah kolom dan jumlah baris. Tetapi jangan tertipu dengan kotak-kotak yang ada di sini. Jangan sampai kalian berpikir bahwa jumlah kolom dan baris itu hanya bisa sejumlah ini, tidak ya. Tetapi kalau misalnya kalian punya atau akan membuat sebuah tabel dengan jumlah kolom dan baris yang lebih banyak dari yang ditentukan pada ininya, pas klik menu tabelnya ini ya, kalian hanya tinggal mengklik insert tabel. Insert tabel itu bisa menentukan jumlah kolom dan jumlah baris sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kolom itu yang ke bawah begini, itu kolom, kalau baris itu yang begini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, terus andai kata di sini saya akan membuat sebuah tabel dengan jumlah kolomnya 3, barisnya itu 5 misalnya, langsung di oke. Nah, dia munculnya seperti ini. Kalau akan mengedit tabel ini, membesarkan atau mengecilkan ukuran kolomnya hanya dengan mengarahkan kursor ke penggaris ya ini namanya. Terus diklik lalu disorong kalau mau dikecilkan, dibesarkan juga bisa seperti itu. Nah, seperti ini. Terus kita coba membuat data pada tabel ini ya, supaya kalian bisa mengikuti praktikum yang saya ajarkan ini. Program studi. Nama program studi. Di sini jumlah mahasiswa. Oke. Ya, saya besarkan sedikit supaya lebih enak dilihat ya. Nah, ini sudah diberi judul kolomnya. Nah, kalau misalnya ketika kita melihat ternyata judul ini tidak berada di posisi tengah ya, kita tinggal bisa menaruh posisinya menjadi ke tengah dengan menggunakan fungsi paragraf Ctrl E atau Center. Nah, terus tabelnya juga bisa kita atur ke tengah agar lebih enak dilihat. Di sini bisa kita taruh nomor 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nama program studi. Saya kasih contoh program studi yang ada di Tarbiyah saja ya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Karena di Fakultas Tarbiyah ada 6 prodi, maka ternyata kurang ya ini. Bagaimana cara kita menyiasatinya supaya bisa menambah jumlah baris tanpa harus membuat tabel yang baru. Oke, langsung saja. Nama program studi yang pertama, Pendidikan Agama Islam. Besarkan lagi taman.
Nah, sekarang kalau kita mau menambahkan baris di bawahnya manajemen pendidikan Islam misalnya, atau di bawahnya tadi bahasa Inggris, kita hanya tinggal mengarahkan kursor di akhir, di pojok kanan, di paling kanan dari tabel terakhir, kolom terakhir. Contohnya ya, perhatikan ini kursor yang berkedap-kedip ini. Terus kalau misalnya kita mau menambahkan, hanya tinggal mengenternya. Nah, dia akan ketambahan satu tabel. Cara lainnya adalah dengan cara mengklik tanda plus ini. Ini kalau kita klik, pas kita mengarahkan kursor di antara baris yang satunya dengan satu yang lainnya, kita akan ketemu dengan tanda plus ini. Maka kalau kita klik, kita ketambahan satu baris. Begitu juga dengan di bagian kolom, kalau kita mengarahkan kursor di antara kolom yang satu dengan yang lainnya, akan muncul tanda seperti ini, dan kalau kita klik maka dia akan ketambahan satu kolom. Itu cara cepatnya ya. Jadi di sini karena kita sudah terlanjur taruh kosong, ya enggak apa-apa, kita tambahkan saja. Tapi kalau misalnya ternyata sudah terlanjur diberi sini misalnya ya, misalnya ini kita tambah tabel lalu berlebihan tabelnya, bagaimana cara menghapusnya ya? Kita tinggal memblok ini lalu menekan tombol backspace yang ada di keyboard, lalu oke, maka dia akan terhapus salah satu baris yang kita inginkan. Nah, di sini ganti 5, di sini ganti 6. Di sini apa ya? Pendidikan Islam anak usia dini. Pendidikan guru MI. Oke. Nah, sampai sini ternyata masih ada yang harus ditambahkan, yaitu menu total. Baris total. Nah, baris total ini untuk menyatakan jumlah keseluruhan dari setiap prodi ini. Terus biasanya ada yang membuat tabel dengan model seperti ini yang masih ada garisnya. Bagaimana cara kita menghapusnya? Bisa kita merge and center langsung, atau kita delete saja. Kalau saya biasa pakai yang delete. Jadi biasanya kalau kita mengklik teks dalam tabel, maka akan ketambahan dua menu tambahan di paling pojok kanan, design and layout. Jadi ada di menu layout itu ada yang namanya eraser. Kalau saya biasa pakai eraser ya. Jadi eraser ini bisa menghapus garis yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Maka tidak ada lagi garis pembatas pada teks total yang paling bawah. Terus total ini kita atur lagi ke tengah. Oke. Nah, sampai sini misalnya saya memberikan keterangan total per mahasiswa, misalnya di sini 80. Jangan. Misalnya di sini 112. Di sini pendidikan bahasa Arab misalnya 34, 38 misalnya. Terus kok susah ngitungnya ya, 30 aja ya. Di sini 110. Terus bahasa Inggris misalnya 50. Pendidikan anak usia dini misalnya 30. Manajemen pendidikan Islam misalnya 60. Pendidikan guru MI misalnya 50. Oke. Terus totalnya 110, 140, 190, 220, 280, 330 ya. Semoga saya tidak salah hitung, jumlah totalnya adalah 330. Nah, sekarang biasanya kalian kalau membuat tabel yang ukurannya agak besar begini ya, ini banyak yang saya sering temui di pembuatan skripsi. Ternyata memang pada tidak tahu cara mengatur posisi teks ini biar supaya bisa berada di bagian tengah. Nah, ini adalah sebuah kesalahan kecil yang tidak disadari. Nah, bagaimana cara untuk bisa membuat teks ini berada di tengah-tengah? Itu bukan dengan
pengaturan setting paragraph center ya atau Ctrl E, tetapi ini ya letaknya ada di layout dan di bagian alignment. Jadi alignment ini mengatur posisi berada di tengah tengah atas bisa, tengah bawah bisa. Nah, kalau kita pilih yang tengah bawah, teksnya jadi tengah bawah. Jadi biasanya yang paling baik dilihat itu adalah berada di tengah, posnya betul-betul di tengah-tengah. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang masih salah lagi di bagian sini. Nah, terus di bagian desain itu adalah tempat mengaturnya variasi. Kalau saya biasanya menggunakan shading di judul kolomnya. Ini untuk memberi warna apa saja ya. Contohnya ini. Oke. Iya, sampai sini saya rasa cukup untuk pembuatan tabel. Saya akan langsung lanjut pada pembuatan nomor halaman. Oke ya, kita lanjut saja di bagian bawah. Nah, nomor halaman itu sekarang, nomor halaman itu masih berada di menu insert ya. Letaknya ada di header, footer, dan page number. Jadi perbedaannya itu sebenarnya hampir sama, memberikan nomor, tapi kalau kita hanya akan membuat nomor halaman, baiknya kita menggunakan page number. Page number ini ada yang top of page, yaitu letaknya di bagian atas, bottom of page, dan letaknya di bagian bawah. Terus di bagian sini itu format page number itu untuk mengatur jenis page number yang akan kita pakai atau nomor yang akan kita mulai dari nomor halaman yang akan kita letakkan pada halaman kerja kita. Nah, biasanya ada yang bingung ya dengan cara ini. Nah, kita coba menggunakan nomor halaman bagian top of page bagian kanan ya. Nah, ini kan dia sudah langsung terletakkan nomor 1. Jika kalian mau memberikan nomor halaman dimulai dengan angka yang lain atau melanjutkan halaman sebelumnya, ya kita tinggal mengatur pada format page number. Nah, di sini ada start at. Jadi, kalau kita pakai start at, kita bisa mulai dengan angka yang kita inginkan. Misalnya saya pakai angka 9. Maka nomor halamannya akan berubah pada angka 9. Selanjutnya pada halaman berikut dia akan menjadi nomor ke 10, 11 dan seterusnya. Selanjutnya, saya masih di format page number. Di situ ada yang namanya number format. Jadi, kita akan pakai jenis nomor yang seperti apa. Biasanya kalau di pembuatan daftar isi, daftar isi kata pengantar, daftar tabel, pada pembuatan skripsi itu pakainya Romawi ya. Nah, misalnya kita pakai Romawi, terus kita mulai dengan angka I pertama. I. Oke, maka dia akan berubah. Nomor halamannya akan berubah pada jenis angka Romawi, I1, I2, dan seterusnya. Oke, sampai sini saya akan langsung lanjut lagi ya. Di menu insert juga ada yang namanya menu shapes. Untuk meletakkan jenis bentuk apapun, bentuk kotak, segitiga, dan lain-lain. Ini hanya variasi saja ya, atau anak panah. Biasanya kalau membuat sebuah gambar variabel, biasanya menggunakan anak panah. Nah, itu letaknya ada di menu insert dan shape. Nah, shape ini bisa dirubah juga warnanya. Kalau di sini shape outline, warnanya biru, kita bisa ganti dengan warna hitam. Terus bisa juga kita tebalkan lagi ukurannya dengan mengarahkan pada weight atau ketebalan dari icon yang kita pakai itu untuk membuat shape. Nah, macam-macam shape itu bisa kalian coba masing-masing di komputer kalian sendiri. Saya langsung lanjut di word art. Di sini ada insert word art, itu biasanya untuk memberikan teks yang bervariasi bentuknya ya.
ada yang bergelombang, ada yang berwarna-warni begitu ya. Silahkan dicoba di komputer kalian masing-masing. Di paling pojok kanan itu ada insert equation atau simbol. Kalau di sini equation ini fungsinya untuk memberikan rumus-rumus matematika pada halaman kerja. Itu artinya di dalam rumus matematika ini bisa diganti isinya. Jadi ini hanya contoh, bentuknya seperti ini, terus isi-isinya bisa kita ganti. Kalau di bagian simbol, sorry, ada yang keklik ini. Oke, mana tadi? Ya, kalau di bagian simbol itu biasanya letaknya contoh-contoh simbol-simbol yang tidak bisa kita temui di keyboard kita masing-masing ya. Kayak ini, kayak lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau dan lain-lain, itu bisa kita cari di insert simbol ini. Nah, kalau misalnya mau memilih misalnya, itu tinggal diklik insert, maka dia akan keluar ini tandanya. Seperti itu ya, kalau close. Terus kalau di equation itu saya kasih contoh langsung saja ya. Misalnya saya akan membuat sebuah rumus matematika. Yang ini saja. Nah, ini dia. Ini itu X sama dengan minus B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4 AC per 2 kali A. Nah, ini itu bisa dirubah bentuknya. Misalnya 4 kali 3 begitu ya. B kuadratnya misalnya 6 kuadrat. Jadi kita bisa merubah isinya. Ini hanya contoh model rumus yang bisa kita pakai. Oke, sampai sini semoga tidak ada yang bingung dengan apa yang saya jelaskan, karena saya tidak bisa membuat rekaman yang terlalu lama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.